Hai teman-teman, aku ini very scared. Aduh, tepuk tekan teman-teman. Asik ya teman-temanku semuanya, banyak banget teman-teman gue di belakang kamera nih. Jadi hari ini gue akan memulai konten baru, another content gitu. Jadi konten kali ini gue kasih namanya Kadi Talk. Keren banget gak sih gue? Kadi Talk tuh ceritanya jadi kita kayak nanti cerita-cerita gitu kayak Kadi Talk kan. Biasanya gue dipanggil Dita gitu kan, di talk gitu kan. Jadi kan kita berbincang-bincang, bercengkrama-cengkrama mengenai apa aja deh tuh. Tapi untuk hari ini gue akan bahas bukan membahas sih, kayak bacain cerita-cerita kalian yang udah kalian kirim ke email gue beberapa hari lalu. Terus mungkin nanti kalau misalkan kalian minta masukan, saran, atau perlu ada sesuatu yang perlu dikomentari dan macam-macam, nanti gue akan kasih tahu ke kalian gitu kan. Tapi sejauh ini dari cerita-cerita yang kalian kirimin itu tuh kayak ada beberapa yang relate sama kehidupan nyata gue, ada yang ke temen gue juga gitu kan, macam-macam. Jadi belum bisa gue bacain semua juga karena ada yang kirim yang bener-bener sampai yang apa namanya ya, kayak tugas gitu tuh banyak banget sampai 2 lembar word. Dia bener-bener ngirim wordnya ke gue dan itu belum gue baca. Nanti akan gue baca dan gue akan mendalami cerita itu dulu. Terus nanti akan gue bahas di episode selanjutnya gitu. Kak Dita, kenapa sih bikin konten kayak gini? Alasan dan motivasinya apa? Alasannya karena gak semua. Pertanyaan bagus Antoni, terima kasih ya. Alasannya karena gak semua orang bisa cerita atau punya temen cerita di kehidupan nyatanya gitu loh. Sama kayak gue juga gak semua hal yang kisah gue tuh gue ceritain, bahkan ke detail-detailnya juga gak semua orang bisa gue ceritain gitu kan. Jadi mungkin lebih baik gue buka sesi kayak begini karena siapa tahu kan gue bisa jadi temen curhat gitu kan, melalui email dan segala macam gitu kan. Motivasinya ya biar lega aja gitu kan. Siapa tahu kan tuh cerita itu menjadi beban dalam kehidupan kalian gitu kan. Terus kalau nanti udah seenggaknya kirim ke gue dan gue baca dan misalkan gue kasih saran dan mungkin berguna insya Allah untuk cerita-cerita kalian gitu kan, insya Allah kan lega gitu kan ya kaliannya ya gitu. Ya makasih ya. Ya udah, aku udah ada beberapa screenshot cerita dari yang kalian kirim. Ini namanya akan aku sensor, emailnya juga aku sensor, cuman ceritanya aja nanti yang aku tunjukin, yang aku tongolin di sini, di kanan kiri bawah atas terserah deh tuh ya di mana ya. Nanti kita bareng-bareng akan berkomentar. Enggak sih, gue doang sih. Ya mungkin di teman-teman di belakang juga boleh berkomentar ya. Kalau mau berkomentar ya, aku buka email dulu ya. Yang masih mau kirim email mengenai cerita-cerita kalian yang nggak bisa kalian ceritakan kepada orang-orang yang kalian kenal, boleh kirim ke gue. Emailnya akupulangbesok@gmail.com. Iya, aku pulang besok tuh. Itu tuh cerita gue banget tuh, aku pulang besok. Lu ada artinya di dalam emailnya tuh, coba. Ini udah gue love bukan email mah, bukan di love ya. Email tuh dibintangi, di star. Ya udah, kita baca yang pertama dari seseorang. Jadi gini ceritanya. Yang pertama nih, ntar ada di sini. Jadi aku ceritain intinya aja ya kak, supaya nggak berlibet. Jadi aku udah 1 kali ngerasain broken home dan hampir broken home lagi. Jadi aku dirawat sama orang yang budiman banget, tapi ayah tiriku kayak nggak suka aja sama kehadiranku. Soalnya dia tuh selingkuh dan ada buktinya di HP-nya. Waktu ayah tiriku mandi, aku nggak sengaja buka HP kali ya, buka cuma buat lihat foto. Itu bukan nggak sengaja, itu kamu sengaja. Buka cuma buat lihat fotonya doang dan aku bingung karena waktu masih kelas 2 SD dan aku ketahuan sama ayah tiriku dan aku dimarahi abis-abisan dan abis itu aku cerita ke ibu tiriku. Jadi ini tuh ceritanya yang menurut yang aku baca kemarin tuh, yang aku tahu, jadi dia tuh orang tuanya tuh sama-sama tiri, gimana ya? Ayah tiri sama ibu tiri, jadi nggak ada yang kandung gitu kayaknya dari cerita ini ya yang aku tangkep ya. Kalau ayah pernah, aku cerita ke ibu tiriku kalau ayah pernah foto mesra sama cewek lain dan ibu tiriku nggak terima kalau beliau dihianati. Siapa yang terima juga, bener-bener.
dan jadilah ribut. Ibu minta cerai dan ayah tiriku nggak mau karena dia butuh aku dan ibu tiriku untuk keperluannya aja. Keperluan dalam arti apa ya? Dan sama sekali nggak pernah ngasih nafkah. Wow. Biasanya cuma bisa ngomelin ibu tiriku. Di sini aku kayak nggak terima aja. Orang baik diperlakukan nggak baik. Aslinya apa nih? Aku ingin mengungkapkan sikap yang diberikan ke ibu tiriku pada ayah tiriku. Oh ya. Tapi nggak dibolehin sama ibu. Dan keluarga kandungku sekarang kayak B aja kalau ketemu sama aku. Padahal kita juga kan saudara. Sama kayak ayah kandungku, dia juga lebih sayang pada anak-anaknya yang lain daripada aku. Kayak aku pengen banget ngerasain kasih sayang ayah. Hampir nangis sih, karena gue juga gak sedeketin sama bokap gue. Tapi ini perihal perselingkuhan sebenarnya apa ya, kalau kayak anak kayak kita yang masih menurut orang tua yang masih di bawah umur gitu tuh, mau komentar sepositif apapun, mau kasih masukan sepositif apapun, sebener apapun, menurut gue nggak akan diterima karena mereka tetap anggap kita tuh apa ya, anak kecil gitu loh. Anak kecil tahu apa sih kayak gitu. Padahal itu udah jelas-jelas salah, dan gue juga tahu pasti si om ini nih dia juga sadar dia salah seharusnya ya. Kalau nggak sadar itu berarti orang gila kali nggak sadar tuh. Terus ini kalau menurut gue ya, ini kan diminta, makasih makasih ya udah nyediain tempat buat curhat. Ya sama-sama. Ini jadi menurut gue tuh kayak apa ya, gue bingung deh menanggapinya gimana. Cuma menurut gue jangan dikasih tahu juga, maksudnya jangan gimana ya, kalau ibu lo nggak apa-apa ya udah, karena kan yang menjalani kehidupan rumah tangga kan ibu tiri lo sama bokap tiri lo gitu loh. Ya udah urusan mereka gitu loh. Jangan kita bukan nggak berhak sih sebenarnya, kita punya hak untuk ikut andil dalam rumah tangga juga. Cuma kalau emang si ibu sama si bapaknya ngerasa masih sanggup dan masih apa ya, masih bisa menjalani kehidupan seperti biasanya, ya udah, karena kan yang tahu mereka, sama kebutuhan mereka tuh sama-sama masing-masing mereka yang tahu gitu loh. Kayak kenapa mereka nggak bisa ngelepas satu sama lain itu yang punya alasan mereka sendiri. Jadi kita nggak bisa nerka-nerka juga, nggak bisa tanya-tanya juga. Kalau tanya-tanya itu kayak gue juga ngerasa, kalau gue jadi lo sih nggak ini juga sih, kayak nggak sopan juga. Meskipun mungkin kita juga seharusnya bisa tanya ya, tapi kalau gue sih takut ya untuk nanyain kayak gitu. Jadi menurut gue sekarang bantu kuatin ibu aja. Terus siapa tahu, coba ya emang mungkin gak akan diterima juga sama bokap lo meskipun lo kasih tahu yang positif-positif, tapi coba lagi, coba terus kasih tahu ke bokap lo untuk apa ya, udah deh yang kayak gitu-gitu tuh jangan diterusin. Maksudnya itu kan sebuah kesalahan gitu loh, masa mau dilakuin terus gitu kan. Apalagi kayak udah menikah tuh harusnya komitmen gak sih? Harusnya ya. Terus udah punya anak juga, jadi harusnya berumah tanggalah yang baik dan benar gitu, memberi nafkah kepada anak dan istri, menjalani kehidupan sebagaimana keluarga di luar sana yang biasa-biasanya gitu. Jadi udah gitu aja, tenangin si ibu, jangan nakal, jangan bikin ibu tambah banyak pikiran gitu. Jangan melakukan sesuatu yang nggak disuka sama ibu atau ayah tiri lo. Jadi udah gitu aja deh sih, menurut gue sih gitu. Tapi gue nggak tahu sih ini berguna atau enggak. Cuma mungkin kalian yang nonton punya saran lain untuk si ini nih, si nomor 1 ini, boleh kali taruh di komen. Mungkin harus gimana. Tapi jangan ini ya, satu lagi, yang namanya buka-buka apa namanya HP orang tua tuh menurut gue agak songong sih, apalagi buat ngelihat foto isi dalam-dalamnya gitu ya. Oke, kita masuk ke cerita yang kedua. Nih cerita yang kedua dari, sebut aja si kedua ya.
Ini jadi gini ceritanya. Jadi gue punya temen nih, sebut aja Biru. Nah si Biru ini awalnya tuh kayak ngedeketin gue terus kayak bilang kamu cantik banget sih, ya semacam gitulah. Nah lama-lama akhirnya gue jadi deket sama si Biru dan dia mulai ikut masuk ke geng aku sama teman-teman aku. Wah nggak konsisten juga nih gue. Gue tiba-tiba aku. Awalnya biasa aja, baik-baik aja, tapi pas udah 3 atau 4 bulanan gitu tuh gue ngerasa omongan si Biru tuh nusuk banget. Kayak tiba-tiba dia bilang ke gue, kok gue ngerasa lu sekarang kayak makin B aja ya. Makin B aja ya gimana nih? Haha, dulu kenapa gue bilang lu cakep ya? Gue nggak tahu itu bercanda atau bukan, tapi di situ gue sakit hati banget. Kalau misalkan dia ngerasa gue biasa aja kan gak usah diomongin ke gue nya langsung. Ini mau gue bahas dulu nggak ya? Baca dulu deh. Terus waktu itu juga pernah salah satu grup K-pop baru comeback. Terus kita lagi ngomongin tentang, ini udah beda case lagi, apa gimana nih? Tentang grupnya. Terus dia bilang, sumpah kan si A cakep banget di MV-nya. Terus gue bilang aja kayak, iya cakep, tapi di MV itu gue lebih suka gayanya si B di situ. Terus tiba-tiba dia langsung ngatain gue gara-gara gue bilang kalau gue lebih suka gayanya si B dibandingkan si A. Dia juga sampai ngebandingin gue sama si member A. Gimana sih membandingin idol sama diri sama kita gitu, rakyat biasa, netizen biasa gitu. Aduh, katanya gue aja jelek, nggak secakep si A, padahal gue sama sekali nggak ngehina si A. Di situ gue bingung dan mulai ngejauh dari Biru. Gue pikir sih awalnya si Biru nih cowok nih. Sama gue ternyata merah gimana sih? Gue akhirnya cerita sama teman gue, sebut aja Merah. Terus dia bilang dia juga pernah dikatain sama si Biru. Katanya si Biru pernah bilang ke dia, Merah, kok pipi lu gede banget sih? Gede banget deh, padahal badan lu cacingan lu. Di situ Merah langsung cerita ke gue dan dia ngerasa omongan Biru pedes banget. Gue tahu sebenarnya dia bercanda sama kita semua, tapi gue ngerasanya bercandaan dia keterlaluan sampai bawa fisik. Gue pernah mau negur dia tapi nggak berani. Sarannya gimana kak? Jadi menurut gue ini si yang ngirim ini, si nomor 2 ini berteman sama si Biru. Nah si Biru itu awalnya baik-baik aja, terus bahkan sampai bilang si yang nomor 2 ini cantik. Terus makin lama makin berteman, bilang B aja ya. Gimana sih namanya berteman, makin lama berteman lu makin tahu apa ya, dalam-dalamnya temen lo gitu loh, semakin keluar gitu loh aslinya gimana. Jadi menurut gue itu wajar sih, dan gak bisa dibilang ya bodo amat sih. Kalau gue jadi lo ya, bodo amat mau dibilang dulu cantik terus sekarang B aja bahkan jelek, karena ya udah first impression sama lo hidup sehari-hari tuh sama orang itu tuh beda. Jadi kayak gue ketemu Nada pertama kali sama setelah gue hidup sama Nada berhari-hari beda pasti. Pendapatnya tuh kayak pertama Nada cantik banget, Nada tuh sopan banget, Nada tuh kayak anggun ayu gitu. Setelah sekian lama berteman, sekian lama sampai bahkan nginep bareng berhari-hari, ya ternyata emang Nada tuh anggun. Ada yang kayak gitu, ternyata emang Nada tuh cantik luar dalam, ternyata Nada tuh emang kurang gini, kurang gitu. Ada pasti plus minusnya ketika first impression sama setelah lu bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berteman sama orang itu. Jadi menurut gue gak usah ditanggepin juga sih, karena itu emang gimana ya, lu pasti tahu plus minus setelah lama berteman sama si orang ini, sama si Biru ini, ya gak sih? Atau gue yang salah? Terus waktu itu juga gue pernah salah satu perihal K-pop ini. Menurut gue balik lagi ke apa ya, kalau kata orang kan ganteng atau cantik itu relatif kan. Jadi setiap orang kan beda-beda. Menurut gue yang sipit-sipit tuh cakep, menurut orang lain yang matanya belok tuh cakep. Kan beda-beda. Menurut gue yang tinggi-tinggi tuh pasti cakep, menurut orang lain yang pendek-pendek tuh yang pasti cakep. Beda. Setiap orang punya pendapat atau punya takaran sendiri buat bilang orang cakep, buat bilang orang jelek. Itu masing-masing. Ya udah, itu kan hak orang juga gitu. Terserah lu mau bilang si A jelek ya bodo amat, nggak sih? Sampai ngebandingin gue sama si member A lah. Ngapain banding-bandingin hidup idol sama temen lo yang biasa, netizen biasa tuh ngapain? Fungsinya apa? Nggak ada. Kayak nggak usah dibandingin juga, lu udah tahu gitu loh. Kayak gue juga kalau dibandingin kayak nggak usah dibandingin deh, gue udah tahu gue udah paling rendah gitu. Kayak di antara idol tuh kayak udahlah gitu loh, nggak usah dibahas. Terus
si Merah juga nih. Gini, pertanyaannya, pertemanan kalian itu udah berapa lama? Semakin lama, kayak semakin lama pertemanan itu berlangsung, menurut gue yang kayak gini-gini gak usah dibaperin gak sih? Karena kan harusnya semakin lama temenan semakin tahu sifat masing-masing. Terus kayak gue sama teman-teman gue yang lain juga gitu. Udah deh, yang teman-teman kayak begini tinggalin aja, nggak usah di ini. Kalau emang lo ngerasa nggak nyaman, ya udah, nggak usah ditemenin lagi, nggak usah sekarang tuh nggak usah ribet-ribet deh sama pertemanan. Kalau menurut lo dia baik dan cocok untuk kehidupan lo sehari-hari, ya temenin, bertemanlah gitu. Kalau misalkan nggak cocok, ya udah, kan masih banyak yang lain gitu. Jadi nggak usah stuck sama yang satu, terus kayak lo berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk dia, tapi dia nggak berusaha jadi yang terbaik buat lo, kan nggak ada timbal balik ya dong. Jadi cari yang gampang aja. Kalau dia nggak berguna buat hidup lo, tinggalin. Kalau dia berguna buat hidup lo, stay gitu. Move on to the next story. Ada yang seru. Ini dari si nomor 3 ya, nomor 3. Pertama, buat Kak Dita, makasih banget udah bikin kayak gini. Jadi kita bisa sharing. Jadi ceritanya tuh di kelas aku sama 2 orang teman aku yang K-popers, sedangkan yang lain enggak. Jadi bertiga K-popers. Nah, aku kan suka bikin status WA dan IG K-pop ya Kak. Emang nggak semua K-pop yang ada. K-pop ada yang tentang lain-lain. Terus emang nggak semua K-pop, ada yang tentang lain-lain nih, bahasanya gini. Terus ada tuh yang ngebales SW itu apa ya? Snap WhatsApp aku kayak ngejelek-jelekin gitu loh Kak. Kakak tahu kan kayak gimana tuh? Kan aku nggak tahu. Mana nih? Nah, aku jelasin deh, kan setiap orang berhak menentukan pilihannya masing-masing ya kan. Aku suka K-pop, terus mereka yang non K-popers, aku nggak menyalahkan mereka, toh ya nggak nyusahin hidup aku. Dan aku rasa aku juga nggak nyusahin hidup mereka tuh. Terus mereka bilangnya aku tuh kayak nggak cinta Indonesia gitu loh. I've been there. Kata aku loh, kan aku suka K-pop hanya sebagai hiburan. Toh aku masih orang Indo dan aku juga bangga jadi anak Indonesia. Mereka langsung bikin status WA, katanya, sayang ya Soekarno berjuang buat Indonesia tapi rakyatnya cinta Korea. Aku diemin tuh. Setelah itu aku bikin status apa gitu, kalau nggak salah pas ultah RM. Nah, temen aku itu bales lagi, katanya BTS nggak berbakat plastik. Lah, aku jawab dong, emang ada buktinya mereka oplas. Terus dia masih aja gitu, dan setelah itu dia terus aja nyerang aku, dan setelah aku bales dia malah ngeblok aku. Dan udah lumayan banyak yang blok aku cuma gara-gara aku suka K-pop. Aku jujur kecewa sama sikap temen aku, karena harusnya kita ini menghargai orang lain, dan aku di hate terus. Jujur sakit hati banget Kak. Tolong sarannya untuk haters. Makasih Kak Dita. Cukup menarik nih yang begini-begini ya. Sebenarnya cerita umum yang yang non K-popers suka istilahnya kayak menghina-hina, menyangkut pautkan dengan keluarga negaraan dan lain-lain. Kalau orang suka, ya udah biarin gitu. Selama dia nggak ganggu hidup lo, ya udah. Ini kenapa orang pada ribet banget yang ngurusin kesukaan dan nggak sukaan orang gitu? Ya udah, nggak usah diladenin aja. Kayak mungkin emang yang haters ya pasti ada lah. Kayak kita juga yang gini-gini ya. Nggak usah yang nggak suka K-pop, yang suka K-pop aja ada yang nggak suka gue, anjay. Ada yang nggak suka gue berisik, ada, bukan ada, banyak. Gue. Anthony aja, teman segrup gak tuh? Itu nggak suka gue berisik, tuh nggak suka, itu teman sendiri gitu, apalagi orang lain gitu kan. Kayak ini juga nih, kasihan Soekarno gini. Iya, Soekarno juga memperjuangkan hak dan kewajiban warga negaranya toh. Kalau perihal blok-blok gitu, ya udah biarin aja. Gimana ya? Dia bermasalah sama lo, tapi lo nggak bermasalah sama dia, jadi biarin aja dia ribet sendiri sama urusan dia. Biar aja dia tenggelam sama kebencian dia ke K-pop atau ke orang-orang yang suka K-pop gitu. Biarin dia menikmati rasa resahnya dia, kayak kalau ada orang suka K-pop, ya ampun suka K-pop, gini gitu kan. Biarin aja dia yang resah sendiri, dia yang kelimpungan sendiri, karena sekarang K-popers udah
banyak banget. Mau lewat jalur lagu, mau lewat jalur drama, mau lewat jalur YouTube, Apes dan segala macam tuh banyak. Ya. Jadi aduh, stop deh ngurusin kesukaan orang gitu-gitu ya. Nah, ini untuk lo yang ngirim apa nih namanya cerita nih, biarin aja. Kalau dia ngeblok lo, nggak usah lo blok balik. Biarin dia melihat status WhatsApp lo gitu. Siapa tahu kan nanti kan dia unblock gitu kan, bentar ya pas lo update siapa gitu, idol kesukaan lo, terus dia lagi nge-unblock, terus habis itu lihat snap WhatsApp lo gitu kan, terus habis itu dia makin resah gitu kan. Itu yang mesti lo lakuin. Kalau ada orang iri, lo bikin tambah iri. Kalau ada orang ngenyek gini, lo bikin tambah ngenyek biar dia makin resah. Jadi nggak usah pusing gitu loh. Nggak usah diblok balik, biarin aja. Lo update terus aja apa kesukaan lo. Nggak usah membatasi kesukaan lo karena orang lain nggak suka gitu. Ya udah, itu hak mereka gitu. Mau suka nggak suka ya hak mereka juga gitu. Jadi udah bodo amat. Terus aku jujur kecewa sama sifat teman aku karena harusnya ini kita saling menghargai. Nah itu dia, itu yang harus lo tekankan kepada orang-orang yang nggak suka ngelihat lo K-pop-K-popan. Lo harus ingetin dia lagi, barangkali dia lupa ya kan, barangkali dia lupa ingatan gitu, habis kejedot apa gimana gitu kan. Lo kasih tahu kita harus saling menghargai. Kalau lo menghargai pilihan gue akan menghargai pilihan lo gitu. Bilang aja gitu ya kan. Lo suka Indopop nggak apa-apa, lo suka koplo nggak apa-apa, dangdut nggak apa-apa, lagu-lagu apa itu kalau luar tuh apa western nggak apa-apa. Selera kita nggak bisa disamain. Kalau lu lebih suka lagu barat, ya masa lu mau maksa harus suka lagu K-pop? Enggak juga kan. Begitupun sebaliknya. Jadi nggak usah saling memaksakan apa yang suka dan nggak suka. Itu dipaksakan nggak usah. Natural aja gitu loh, udah kan? Deh gitu ya. Jangan, udah nih untuk si nomor berarti nomor 3 ya nih. Ini nomor 3 nih udah biarin aja. Bikin ini justru nih lu harus bikin mereka tambah resah gitu. Lu banyakin lu tuh update tentang K-pop tuh biar tambah keregetan nama lo ya kan. Nggak usah diblok, tenang aja. Nah, gitu ya. Tenang. Nah, ini yang keempat. Yang keempat dari seseorang. Wah, ini sungguh singkat, jelas dan padat. Padat, singkat dan jelas. Aduh, gue bingung tuh. Assalamualaikum Kak, aku mau cerita. Waalaikumsalam. Jadi aku itu di rumah ngerasa kayak broken home, tapi orang tua aku nggak pisah. Kan aku punya penyakit, aku tuh pengen gitu kalau kambuh dirangkul, dipeluk, dikasih semangat sama orang tua aku, tapi mereka malah bilang aku itu cuman acting atau alasan. Sarannya menurut kakak aku harus gimana? Gimana ya kalau gitu? Kayak lo sakit tapi lo nggak dipercaya tuh sulit sih. Lu kayaknya kurang menunjukkan kalau lu sakit. Nah, gue nggak tahu sih ini penyakit lu serius atau enggak. Tapi kalau lu sakit, mungkin kalau nyokap bokap lo nggak percaya, lu harus hiperbola. Lu kasih tahu. Ini kalau kata gue hiperbola, pilihannya antara lu kalau lagi sakit atau lagi kumat, lagi kambuh hiperbola, sama lu periksa dulu sendiri. Gue nggak tahu sih lu punya asuransi atau gimana atau enggak gimana ya. Pokoknya lu periksa sendiri, lu kasih diagnosanya nanti ke orang tua lo kasih nih, ini aku sakit, tolong dibantu gitu ya. Maksudnya emang orang sakit kan juga butuh perhatian yang lebih ya, karena apa sih ya, kalau kata orang tuh pikiran juga mempengaruhi. Kalau emang pikiran lo seneng ya lo insya Allah akan cepet sembuh gitu. Kalau pikiran lo sedih atau murung gitu tuh kayaknya katanya akan makin lama gitu sakit lo. Jadi kayak tunjukin dulu lah lo sakit, tunjukin dulu kalau lo tuh nggak sekuat anak-anak lain mungkin kalau emang penyakitnya parah ya. Jangan sampai nanti kalau udah parah baru lo kasih tahu, terus mereka yang baru kepanikan gitu kayak, padahal kalau udah kayak gitu tuh udah telat, kemarin kemana aja gitu. Jangan sampai lo bilang kayak gitu ke orang tua lo. Jadi apa ya? Coba lo ngomong, oh lu deket sama siapa, lu ngobrol dulu sama nyokap atau bokap lu yang lu paling deket, lu ngobrol, lu sharing dulu. Coba bilang kayak
cerita-cerita gitu, Bu, kalau aku sakit kayak gimana ya, aku kayak pernah begini deh. Terus kayak misalkan lu kalau misalkan ngerasa sesuatu, biasanya kan kalau gue juga suka searching di Google gitu kan ya, cari tahu kayak gejala-gejala apa gitu kan. Ya meskipun rancu gitu kan, kadang-kadang kan nggak segala gejala tuh menunjukkan ke satu penyakit gitu kan. Ya nggak apa-apa, cobain aja dulu, Bu, kayaknya aku ngerasain ini deh, kayak misalkan pusing deh, mual deh, ini kenapa ya, coba ngomong kayak gitu. Kalau misalkan emang kalau lagi sakit ya, kalau beneran sakit ya, Bu, aduh kok aku mual deh gitu, Bu, aku pusing banget deh, kenapa ya. Siapa tahu seiring berjalannya waktu, ibu lo atau orang tua lo bisa ngerti kalau lo emang lagi sakit, terus habis itu bisa ngasih perhatian yang lebih, bisa kasih sayang yang lebih, terus bisa dia mintanya dirangkul, dipeluk, dikasih semangat sama orang tua. Dan emang itu yang seharusnya dilakukan sama orang tua ketika anaknya lagi sakit gitu. Atau mungkin kakak lo juga bisa kayak begitu. Tapi nih ngerasa broken home tapi orang tua nggak bisa tuh, gue bingung juga sebenarnya. Bagaimana tuh? Tapi gimana pun caranya, pokoknya lo harus coba dulu. Atau mungkin kalau lu udah coba lagi gitu kan, coba lagi untuk mendekati salah satu orang tua lu yang terdekat gitu. Atau mungkin kalau bisa dua-duanya lebih baik ya kan, itu lu dekati dulu, terus habis itu lu bilang gitu kalau lu sakit ini, sakit itu gitu loh. Jadi biar nggak ada salah paham, biar nggak ada duga menduga. Jadi biar clear aja gitu kan, lebih enak juga kan kalau nggak ada yang ditutup-tutupi atau yang tertutup gitu kan, apalagi keluarga ya kan, lebih enak semuanya terbuka gitu. Jadi kalau sakit bilang aja sama ibu ya, jangan mikir macem-macem, nanti kamu makin sakit. Kamu mendekatkan diri sama orang tua, karena nggak semua orang tua itu cara menunjukkan kasih sayangnya itu langsung di depan mata gitu kan. Ada yang gengsi, ada yang malu-malu, ada yang langsung di depan mata kelihatan gitu kan, karena beda-beda gitu. Siapa tahu emang orang tua lu tuh kayak tipe-tipe yang sayang juga, pasti sayang lah orang tua sama anaknya, nggak mungkin nggak sayang, tapi malu mungkin ya untuk ngungkapinnya. Tapi caranya emang tadi, deketin dulu orang tua lu sedekat-dekatnya, baru cerita, terus habis itu lu kasih tahu gitu. Udah gitu aja sih. Oke, segitu dulu cerita yang bisa gue bahas di part 1 ini. Yang masih mau kirim email, yang mau kirim cerita-cerita kalian, masih bisa kirim aja ke email gue, akupulangbesok@gmail.com. Semoga aku bisa membaca dan mengerti cerita kalian, dan akan aku bacakan di sini, dan insya Allah aku akan kasih saran mungkin di sini gitu kan, siapa tahu bisa. Ya udah, segitu aja video yang berguna ini. Ngeklaim sendiri gak gue? Yang insya Allah berguna ini. Karena segitu aja video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.